Suami saya tukang selingkuh, Ki. Apa ada cara agar suami saya tunduk? Ada, tapi syaratnya berat, jawab lelaki di depannya itu. Apa syaratnya, Ki? Kau mati akan jadi hantu. Susah payah Halidah menelan ludahnya setelah mendengar syarat yang diutarakan. Syaratnya cukup berat. Apa itu ajian jadi kuyang? Tanya Halidah. Lelaki di depannya itu hanya tertawa mendengar pertanyaan Halidah. Bahkan beliau sambil geleng-geleng kepala. Kuyang sebelum mati pun udah jadi hantu, ujar beliau terbahak. Lalu apa? Tanya Halidah begitu serius. Sepertinya kau keberatan dengan syaratnya, ucap beliau seperti tahu apa yang dipikirkan Halidah. Bagaimana saya tawarkan yang lain? Misalnya ingin membalas dendam saja, ujar lelaki tua yang memiliki tubuh putih kecoklatan itu. Syaratnya pun tak berat. Jika kau mati tidak akan perlu jadi hantu, lanjut beliau lagi. Halidah yang kepalang sakit hati, ia mengiyakannya. Jika ada pilihan lain, ia tidak perlu mengambil resiko yang seberat itu. Bayangkan saja, setelah meninggal dunia bukannya tenang, tapi malah gentayangan. Apa itu salah satu ajian, Ki? Bukan, itu hanya berupa guna-guna, jawab beliau. Guna-guna tersebut sering saya berikan pada tamu yang datang dengan membawa permasalahan yang sama. Tapi guna-guna tersebut targetnya adalah suaminya sendiri. Dikerjakannya juga cukup mudah. Syaratnya pun tidak berat. Dan kau bukan orang yang pertama meminta bantuan begini, terang Aki Ajin. Halidah yang mendengarnya tampak mangguk-mangguk saja. Ia mengerti maksud pembicaraan dukun di depannya. Kini ia marah dan sakit hati saat suaminya yang suka bergonta-ganti wanita. Bahkan penyakit selingkuhnya itu selalu terang-terangan di depannya. Tak pernah sama sekali menghargai dia sebagai istri. Akhirnya Halidah memutuskan untuk menemui Aki Ajin yang berada di pegunungan yang rumahnya berada di atas bukit. Dukun yang saat ini di depannya ini ia dapat dari teman akrabnya. Aki Ajin adalah orang yang hebat. Bahkan orang-orang kaya yang di kota pun tak segan untuk bertandang ke rumah kediaman beliau. Sudah menjadi rahasia umum alamat Aki Ajin yang terkenal bisa dimintai tolong apa saja, termasuk pesugihan. Guna-guna gimana maksudnya, Ki? Guna-guna khusus orang yang suka selingkuh, terang beliau. Setuju? Tanya Aki Ajin yang melihat raut wajah Halidah yang tiba-tiba menjadi ragu. Syaratnya apa, Ki? Syaratnya yang penting kau setuju dulu, jawab Aki Ajin. Dengan menatap Halidah menganggukkan kepalanya, tanda ia menyetujui semuanya. Aki Ajin menjelaskan semuanya, bahkan beberapa pantangan yang wajib Halidah hindari agar guna-guna tersebut bekerja dengan semaksimal mungkin. Benda apa yang harus saya bawa selanjutnya, Ki? Tanya Halidah. Cukup bawa celana dalam suamimu, jawab Aki Ajin. Itu saja, Ki. Aki Ajin menganggukkan kepalanya. Seberapa pekat efek yang ditimbulkan? Sangat pekat, jawab Aki Ajin singkat. Apa itu efeknya nanti? Sesuai yang diharapkan, dia tidak akan selingkuh lagi, jawab Aki Ajin. Jadi gila? Tidak, tapi hampir gila, jawab Aki Ajin. Lalu efeknya apa lagi, Ki? Tanya Halidah lagi karena geram dukun di depannya kini terlalu bertele-tele dan mengulur-ngulur waktu. Ditambah lagi, Aki Ajin selalu memperhatikannya terus-menerus sambil tersenyum mengelus jenggot putihnya. Lihat aja nanti, kata Aki Ajin. Saya gak mau jika efek yang ditimbulkan tidak pasti, ungkap Halidah. Ya sudah, saya kasih tahu, ujar beliau. Halidah terdiam sembari menunggu jawaban Aki Ajin yang kini sedang menyalakan rokoknya. Apa, Ki? Cepat beritahu saya mau pulang, desak Halidah. Aki Ajin terdiam sesaat sembari menghembuskan asap rokok beliau. Lalu beliau tersenyum sembari berkata, ada beberapa efeknya nanti, tapi salah satu efek yang ditimbulkan burungnya akan layu,
jawab Aki Ajin. Halida menelan ludahnya sendiri. Jika dibayangkan, mungkin itu adalah sangat berakibat fatal bagi suaminya. Namun ia sudah setuju atas semuanya, hanya tinggal merencanakan dan mengerjakan semuanya jika semua syarat sudah dipenuhi. Namun ada pikiran lain yang menguasai kepalanya. Halida adalah perempuan normal. Ia masih memiliki nafsu yang tinggi. Bahkan beliau berpikir jika punya suami layu, yang rugi bukan hanya suaminya, namun juga dirinya yang tak terpuaskan. Efeknya ngeri juga ya Ki, ucap Halida. Aki Ajin mangguk-mangguk saja sambil mengelus-ngelus jenggot putih beliau. Setuju tidak? Tanya Aki Ajin. Baik Ki, saya setuju, jawab Halida. Karena dipikir-pikir ia ingin memberikan efek jerah pada suaminya. Sudah terlalu sakit rasa perih yang digoreskan sang suami. Bukan hanya selingkuh untuk bermain-main, namun juga selingkuh secara fisik. Suaminya sering bergonta-ganti pasangan. Tidak selingkuh hanya satu kali wanita, tapi ada banyak. Terakhir kali Halida ketahui suaminya selingkuh dengan teman lamanya, yaitu teman dekat Halida sewaktu dulu. Itu membuat Halida semakin sakit. Rencananya ia juga akan membalas dendam pada wanita itu, tapi niatnya ia urungkan. Percuma membalas dendam pada pelakor. Toh semuanya atas ulah sang suami yang doyan selingkuh. Baik Ki, sebelumnya terima kasih banyak. Berapa mahar yang harus saya bayar Ki? Tanya Halida. Sukarela saja, saya tidak meminta berapa, jawab Aki Ajin. Sukarela gimana maksudnya Ki? Bilang aja biar kita sama-sama enak Ki, ujar Halida. Lalu Aki Ajin menyebutkan nominal uang yang harus dibayar Halida. Tidak banyak yang dukun itu pinta, karena beliau sudah cukup kaya. Dalam artian masalah uang, beliau juga banyak memilikinya. Namun memberikan mahar sangat wajib, apalagi dalam hal masalah begini. Begitulah yang Halida ketahui. Halida ingin berpamitan pulang setelah cukup lama mengobrol dan membahas masalah guna-guna yang akan dikerjakan. Ia cukup mengambil celana dalam milik sang suami, lalu kembali datang ke tempat Aki Ajin untuk menyerahkan untuk dibacakan mantra sihir. Oh iya Ki, hanya perlu satu celana dalam saja kan? Tanya Halida. Iya, hanya satu, jawab Aki Ajin. Perempuan berusia 35 tahun itu langsung berpamitan pulang. Halida diantarkan oleh Aki Ajin keluar. Sudah malam, hati-hati di jalan, ujar Aki Ajin. Ini Ki, terima kasih banyak. Nanti saya akan kesini lagi, ujar Halida tersenyum ramah. Mungkin paling lambat minggu depan ya Ki, saya membawa barang yang dipinta, sambung Halida. Terserah saja, kapan yang kamu mau. Tapi jika ingin cepat, antar secepat mungkin, jawab Aki Ajin. Halida tersenyum, namun di dadanya ada rasa mengganjal. Entah kenapa ia seperti belum menyetujui 100% tentang guna-guna yang diberikan oleh Aki Ajin. Suaminya seorang laki-laki tampan dan gagah. Alasan itu yang membuat Halida masih bertahan sampai saat ini. Bukan itu saja, dia sebagai wanita normal begitu puas dan selalu diratukan jika urusan masalah ranjang. Dan itu adalah salah satu yang membuat Halida memiliki kesabaran tingkat tinggi. Kenapa melamun? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tegur Aki Ajin. Halida terkesiap. Ia tak sadar jika ia sedang melamun dan memikirkan masalah tersebut. Tidak Ki, jawab Halida menggelengkan kepalanya. Apa memikirkan tentang efek guna-guna tersebut? Jika keberatan, boleh kau menolaknya, ujar Aki Ajin. Lekas Halida menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia khawatir dukun di depannya kecewa karena ia menolak pendapat yang diberikan oleh Aki Ajin. Saya tahu kau sedang bimbang. Kau takut jika punya suamimu tidak berfungsi, maka kau tak terpuaskan bukan? Tebak Aki Ajin. Bukan begitu Ki maksudnya. Tapi belum sempat Halida menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Aki Ajin langsung tertawa. Entah kenapa seperti ada yang lucu.
Tidak perlu bohong. Jika memang begitu, berarti kau belum benar-benar ingin balas dendam, kata Ki Ajin. Tidak Ki, saya sudah yakin, terang Halida berusaha memantapkan hati. Kalau begitu jangan ragu lagi, ujar Ki Ajin tergegah. Hilda tersenyum dengan dipaksakan. Sebelum ia benar-benar melangkah pergi, tiba-tiba Ki Ajin berkata, masalah rancang kau tenang saja, serahkan sama saya. Halida kaget mendengarkan penuturan dari Ki Ajin. Bisa-bisanya dukun di depannya kini sedang bergurau dalam masalah hal serius saat ini. Ia memilih untuk tidak menanggapinya dan berharap Ki Ajin hanya bercanda. Halida pulang dengan tergesa-gesa. Ia melajukan mobilnya cukup kencang di jalanan yang terjal. Setelah mendengar celetukan dari dukun itu, Halida langsung merinding. Bahkan suara Ki Ajin terus terngiang-ngiang di telinganya. Jijik rasanya ia mendengar suara tersebut. Tidak menyangka Ki Ajin bergurau hingga membuat Halida sempat terpaku. Setelah menempuh perjalanan panjang, Halida sampai di rumah menunjukkan pukul 11 malam. Lantas ia langsung membersihkan diri dan masuk ke dalam kamar untuk mengistirahatkan badan. Malam yang sepi, peraduan yang dingin. Tanpa sengaja Halida meneteskan air mata. Hampir tengah malam sang suami belum datang juga. Bisa dipastikan sang suami memilih singgah di rumah selingkuhannya. Tak perlu ditunggu karena sudah biasa baginya. Ia hanya mampu menangis sampai tertidur pulas hingga esok hari. Keesokan harinya, baru pulang mas, tidur di mana? Tanya Halida saat melihat sang suami datang dengan wajah bantalnya. Namun tak ada jawaban. Sang suami hanya mengibaskan tangannya membuat isyarat agar Halida jangan banyak bertanya. Kebetulan saat ini hari Minggu. Suami memilih untuk tidur dan Halida pun juga enggan untuk bertanya lagi. Ia malas berdebat pagi ini. Lida, kau masak apa? Tanya sang suami sembari menghampiri Halida yang tengah memasak. Walaupun sang suami sempat mencueki dirinya, namun dalam hitungan detik saja suami langsung berubah seketika. Seperti saat ini, saat Halida tengah mengaduk sup buatannya, tiba-tiba saja sang suami datang dan langsung memeluk pinggangnya dari belakang. Sangat romantis, bahkan rasa jengkel dan dendamnya seakan lupa begitu saja. Wah, masak sup ayam, ujar sang suami begitu antusias ketika melihat apa yang Halida masak. Kenapa diam saja sayang? Tidak apa-apa mas. Marah? Maafkan aku sayang, aku hilaf, ujar sang suami. Sudah basi bagi Halida permintaan maaf dari sang suami. Bahkan lelaki itu sudah ratusan kali berjanji, namun selalu ingkar. Dan entah kenapa semua kesalahan sang suami ia bisa memaafkannya. Bahkan ia tidak bisa benar-benar benci kepada sang suami yang selalu selingkuh dan tukang bohong tersebut. Halida tidak membalas pelukan sang suami, tapi ia juga tidak menolaknya. Dibiarkan saja tangan kekarnya itu melingkar di pinggangnya dan sesekali sebuah kecupan mendarat di wajahnya. Maafkan aku Lida, maafkan mas, bisik sang suami. Udah biasa, ketus Lida. Hari ini kita jalan-jalan ya. Terserah kamu mau beli apa aja. Mas lagi banyak dapat bonus nih. Terang sang suami berusaha memanjakan Halida agar sang istri bisa memaafkan dirinya. Sudah biasa juga bagi Halida, sang suami itu sangat pandai berlaku manis. Tapi ia juga tidak menolak ajakan tersebut. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Setelah makan kita siap-siap ya. Iya mas, jawab Halida. Di usia pernikahan mencapai 10 tahun, Halida dan suami masih menunggu kehadiran buah hati. Harapan besar Halida hingga ia masih bertahan ialah menunggu kehamilan dan anak. Bahkan ia berharap besar jika suatu saat nanti memiliki anak, maka sang suami akan berubah. Sebetulnya Halida pernah hamil, namun saat kehamilan 3 bulan, ia selalu keguguran dan itu terjadi 3 kali berturut-turut. Sekian lama ia cukup sabar, namun ada saatnya juga dirinya kalah dalam nasib tersebut.
Namun akhir-akhir ini sang suami malah sering menampakkan perselingkuhan tersebut. Awalnya hanya iseng dan main-main, lambat laun ternyata sang suami malah menikmatinya, bahkan tidak memiliki perasaan terhadap Halidah yang sering menonton kelakuan sang suami. Halidah sebenarnya sudah capek dan ingin angkat tangan saja, namun hidupnya terlalu bergantung pada suaminya. Mau tidak mau, ia hanya menebalkan rasa sabar, dibohongi, dibentak, bahkan dibandingkan dengan perempuan selingkuhannya. Sakit memang, tapi ia tidak pernah melawan. Bahkan ia sudah muak dengan segalanya. Halidah bukan hanya takut tak terpuaskan batinnya, namun hal yang paling ditakutkan ialah efek yang ditimbulkan berupa penyakit yang akan membuat sang suami tidak bisa bekerja. Hal itu yang membuat Halidah menjadi ragu, ditambah dirinya tidak memiliki pengalaman kerja. 1 minggu kemudian, Halidah membiarkan suaminya lembur yang kenyataannya hanya bermalam di tempat selingkuhannya. Persis di malam Jumat, Halidah pergi dengan tergesa. Persyaratan yang dipinta sudah Halidah bawa, berupa celana dalam, sisir rambut, dan kaos dalam milik suaminya. Mobil Halidah melaju dengan kecepatan tinggi, membelah pekatnya malam. Dinginnya cuaca ditambah jalanan yang ia lewati ialah pegunungan yang masih alami. Rumah Ki Ajin persis di tanjakan. Rumah besar bak istana berdiri kokoh di antara gunung-gunung di pepohonan yang hijau. Siapa sangka rumah mewah di pegunungan tersebut ialah milik sang dukun hebat. Sangat dipercaya dan tidak diragukan lagi kemampuan beliau. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bagi petinggi dan pejabat yang datang menginginkan sebuah jabatan tinggi atau dalam hal apapun. Silakan masuk, pinta Ki Ajin setelah lumayan lama Halidah menunggu di luar. Halidah menganggukkan kepalanya. Ia duduk di sofa mewah berwarna kuning keemasan, sangat empuk bahkan lembut. "Saya kesini ingin memberikan apa yang dipinta," ungkap Halidah. "Oh, berarti sudah setuju, sudah siap." Halidah menganggukkan kepalanya begitu yakin. "Tak perlu takut, efeknya hanya burungnya menjadi layu," terang Ki Ajin terkekeh. Halidah berusaha menyungkingkan senyuman. Ki Ajin membuka bungkusan yang dibawa Halidah, yaitu berupa barang-barang pribadi milik sang suami. Ki Ajin menatap Halidah penuh arti sambil berkata, "Siapa nama suamimu?" Dengan lirih Halidah menjawab, "Gunawan Hendra." Lalu Ki Ajin hanya menyebut nama tersebut beberapa kali, lalu ditiupkan beliau pada benda milik pribadi Gunawan. Lalu benda-benda tersebut dibungkus dengan kresek hitam dan dikembalikan kepada Halidah. "Sudah Ki?" tanya Halidah ragu, karena Ki Ajin tidak melakukan apa-apa selain membacakan mantra singkat. "Sudah," jawab Ki santai. "Kok cuman bentar Ki?" Ki Ajin yang seketika langsung tertawa sambil geleng-geleng kepala. Beliau tahu maksud dari pertanyaan dari Halidah. Sudah biasa bagi Ki Ajin melihat ekspresi dari para tamu. "Memangnya mau berapa lama?" kekeh Ki Ajin sedikit menggoda. "Saya kira nanti akan sangat membutuhkan waktu lama Ki," terang Halidah. "Tidak perlu, tapi hasil kerja saya nyata," jawab Ki Ajin terbahak. Halidah menganggukkan kepalanya. Kali ini dukun di depannya memang benar-benar sakti. Tidak banyak bicara ataupun meminta syarat yang aneh-aneh. Bahkan di ruang tamu beliau pun tidak ada bau kemenyan atau dupa, apalagi bunga-bungaan. Semuanya bersih, bahkan mengeluarkan wangi yang begitu lembut. "Selanjutnya langsung dikerjakan ya Ki?" tanya Halidah menatap Ki Ajin. "Iya, langsung jika sudah sampai ke rumah," jawab Ki Ajin. Beberapa saat Halidah masih mengobrol dengan Ki Ajin. Lelaki tua di depannya, badannya tidak terlalu tinggi, dengan perawakan kurus. Tubuh Ki Ajin putih dengan bercak kecoklatan di tubuh beliau. Ki Ajin memiliki kepala hampir botak, namun masih ada beberapa helai rambut putih yang tipis di kepala beliau. "Ki, kapan saya harus kesini lagi Ki?" tanya Halidah. "Jika sukses membuat suamimu cerah, boleh balik ke sini lagi," jawab Ki Ajin. "Baiklah Ki,
Saat telah sampai di rumah, saya akan melakukan langsung, kata Halida. Apa perlu mengubur benda-benda tersebut, Ki? Tanya Halida lagi. Sisir dan kaos dalam disimpan saja, jawab Aki Ajin. Lalu hanya celana dalam yang ditanam di comberan? Tanya Halida. Iya, cukup jangan sampai ada orang yang melihat benda tersebut, terang Aki Ajin. Sampai kapan harus dibongkar, Ki? Atau selamanya ditanam? Tanya Halida lagi. Terserah kamu saja, jawab Aki Ajin. Halida menelan ludahnya. Ia bertekad hanya ingin membuat suaminya jerah saja. Lalu jika dirasakan sudah cukup, nanti ada saatnya ia membongkar kembali. Kalau tidak dibongkar untuk selamanya, apa berakibat fatal, Ki? Tanya Halida lagi. Tentu saja, tapi saya pastikan dia akan baik-baik saja. Dia masih bisa bekerja dalam keadaan sehat, terang Aki Ajin membuat Halida cukup lega. Hal yang takut dikhawatirkan Halida, ia takut suaminya malah lumpuh atau sakit-sakitan dan membuat jatuh miskin. Itu hal yang menakutkan bagi Halida. Belum apa-apa, sudah menanyakan tentang pembongkaran, ujar Aki Ajin. Bukan begitu maksudnya, Ki. Saya lebih memikirkan ke suatu hari nanti saja, jawab Halida membenarkan. Tenang saja, jangan pikirkan hal-hal buruk. Efeknya hanya pada burungnya saja, kekeh Aki Ajin lagi. Halida tersipu malu. Bisa-bisanya dukun di depannya kini selalu bercanda masalah ranjang terus-menerus. Bukannya lucu, tapi yang membuat Halida beberapa kali bergidik ialah tentang penawaran Aki Ajin yang selalu menawarkan diri untuk memuaskan batin Halida. Di sini banyak sekali kamar ya, Ki? Ujar Halida menatap sekeliling lantai bawah. Matanya memindai setiap sudutnya. Dan yang membuat Halida merasa aneh, di lantai bawah ada banyak pintu yang memungkinkan itu adalah kamar. Bukan hanya ada di lantai bawah saja, di lantai atas pun juga berjejer pintu-pintu berwarna coklat tersebut yang semuanya tertutup rapat tanpa celah. Iya, setiap pintu memiliki penghuninya masing-masing, jawab Aki Ajin. Halida menelan ludahnya. Tiba-tiba saja ia merasakan seluruh badannya menjadi merinding. Penglihatan Halida saat ini Aki Ajin lebih menyeramkan dari biasanya. Kau mau menginap? Tawar Aki Ajin. Lantas Halida langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia langsung berpamitan pulang pada Aki Ajin dengan alasan segera melakukan kegiatan tersebut. Saya pamit pulang ya, Ki. Terima kasih banyak, ujar Halida segera bangkit dari sofa empuk. Yakin tak mau menerima tawaran saya untuk menginap? Sudah terlalu larut malam ini, ujar Aki Ajin menatap Halida dengan tatapan mengerikan. Halida memaksakan tersenyum. Perasaannya sudah tidak enak lagi. Ia kembali menolaknya dengan secara halus. Terima kasih, Ki. Saya pulang saja, jawab Halida. Ya sudah, saya harap lain kali kau harus menginap di sini, kata Aki Ajin menyeringai. Halida tidak menjawabnya. Ia langsung bangkit dan lekas naik mobil. Hati dan otaknya kini terus-menerus memikirkan untuk segera pergi. Mobil Halida melaju membelah kegelapan malam dan dinginnya cuaca. 1 jam lebih ia berkendara. Akhirnya tiba di depan rumahnya yang bercat putih. Ia turun dari mobil dan menenteng kresek hitam yang berisikan benda-benda pribadi milik suami. Tanpa menunggu lama, setelah masuk ke dalam rumah, lakas Halida menuju ke belakang rumah yang terdapat air comberan. Ia mengeluarkan benda tersebut. Di bawah penerangan rembulan, Halida berjongkok di depan comberan yang begitu kotor. Sisir dan kaos dalam milik Gunawan ia simpan di rumah karena tidak diperlukan. Sedangkan celana dalam ia masukkan ke dalam kubangan air hitam tersebut. Tidak ada mantra khusus, ia hanya perlu menanamnya di tempat kotor tersebut. Tangan Halida begitu kotor, bau tak sedap menguar seketika. Halida tersenyum sembari berkata, "Sayang, jalan-jalan di luarnya, kau istirahat dulu ya."
Sebelum menanam celana dalam tersebut ke comberan, Halida sempat mengaduk-aduknya menggunakan sebilah kayu. Aroma tak sedap tercium begitu pekat. Kedua belah tangannya sangat kotor, bahkan mengenai pakaiannya yang saat ini dipakai. Di antara gelapnya malam, Halida menyelesaikan kegiatannya. Ia berharap tidak ada yang melihatnya saat ini. Namun jika dipikir-pikir, mana mungkin ada orang yang mengintipnya, karena saat ini jam menunjukkan sudah tengah malam. Halida memastikan benda yang ia tanam di bawah sana benar-benar rapih dan sesuai yang diharapkan. Ia berusaha mengingat persis letaknya dan berharap benda tersebut tidak beralih dari tempatnya. Setelah selesai, ia langsung masuk ke dalam rumah. Ia segera mandi karena ia mencium tubuhnya yang begitu busuk setelah mengopok-ngopok air comberan. Bau banget, ujar Halida sembari beberapa kali meludah. Setelah beberapa saat, ia akan menunggu efek samping ditimbulkan. Dibiarkan Gunawan untuk malam ini bersenang-senang dahulu di luar sana. Nikmatilah dulu sayang. Pekerjaan Halida hanya seorang ibu rumah tangga. Sesekali dirinya menyibukkan dirinya dengan membuat kue yang ia tawarkan di media sosial. Hobi membuat kue membuat Halida ingin membuka toko sendiri, namun sang suami belum memberikan izin. Maka dari itu niatnya selalu maju mundur. Jika banyak pesanan kue yang dibuat, maka Halida akan meminta tolong pada Inah, yaitu tetangga samping rumahnya. Mas Gunawan belum pulang, Mbak? Tanya Inah. Iya, dari kemarin pagi berangkat kerja dan sekarang udah kembali pagi pun belum pulang juga, jawab Halida tertawa dengan tawa yang dipaksakannya. Kamu memiliki kesabaran yang besar loh, Mbak. Nggak bisa ngebayangin aku jika itu terjadi pada diriku, ujar Inah bergidik ngeri. Inah memang dekat dengan Halida. Semuanya ia tahu jika Gunawan memang laki-laki yang suka main perempuan, bahkan jarang pulang. Punya suami tapi seperti tidak punya suami ya, kata Halida sembari memasukkan kue-kue matang ke dalam kotak. Tapi aku salut banget loh Lid, kau masih bisa bertahan sejauh ini, ucap Inah. Ya mau gimana lagi, prinsipku menikah hanya satu kali seumur hidup, jawab Halida. Inah hanya geleng-geleng kepala mendengar penuturan lidah. Perempuan itu sudah biasa begitu, bahkan rasa sabarnya itu memang sangat tebal. Terserah kamu aja Lid, aku hanya bisa memberikan kamu semangat karena kan hanya kamu yang menjalankannya, ujar Inah juga ikut perhatian atas ujian rumah tangga Halida yang sudah berpuluh-puluh kali diselingkuhi. Sudah, tak perlu membahas tentang Mas Gunawan, kau membuat moodku malah jadi berantakan, kata Halida terkekeh kecil. Oh maaf Mbak, jawab Inah juga ikut terbahak. Kita fokus aja bikin kuenya ya, semoga nanti usaha ini tambah ramai dan dikenal orang-orang, kata Halida penuh harapan jika kue buatannya bisa dikenal masyarakat luas. Singkat cerita, sore hari tiba saat Halida tengah bersantai. Akhirnya Gunawan datang setelah sejak kemarin tidak pulang-pulang. Dibiarkannya saja sang suami pulang dengan wajah kusut. Sudah pemandangan setiap hari begitu. Perasaan dan raut wajah Gunawan memang suka berubah-ubah. Halida malas untuk menanyakan kemana perginya sang suami semalam. Ia malas berbicara karena sudah tahu jawabannya. Lebih baik ia bersantai sambil menikmati tontonan sinetron kesukaannya. Sayang, badanku lemes banget, ujar Gunawan sembari mendekati Halida yang tengah duduk di sofa. Mungkin masuk angin, jawab Halida singkat tanpa mengalihkan pandangannya pada siaran televisi. Buatkan aku minuman hangat ya, badanku tiba-tiba lemes hari ini, ujar Gunawan ikut menyandarkan tubuhnya pada sofa. Minta buatin selingkuhanmu saja mas, kenapa minta sama aku, jawab Halida singkat. Ayolah Lida, mas tak mau bertengkar, capek, semalam mas lembur kerja, ucap Gunawan sembari memijat pelipisnya. Lembur sampai semalaman?
Tanya Halida mengulangi ucapan suaminya, karena sangat mustahil jika harus lembur semalaman suntuk dan menyebabkan tak pulang. Sudah Lida, Mas capek. Sekarang buatkan Mas teh hangat, titah Gunawan. Halida menurut saja, walaupun ia sambil menggerutu, namun ia langsung membuatkan teh untuk menghindari perdebatan saat ini. Ia pun juga pusing dan lelah setelah sibuk membuat kue, dan akan ada lagi besok pesanan yang harus disiapkan. Halida memperhatikan suaminya. Dari raut wajahnya, Gunawan seperti orang yang sedang sakit. Bibirnya pucat, bahkan beberapa kali mual, badannya pun hangat. Sepertinya Mas masuk angin, ucap Halida. Iya, karena terlalu capek juga, jawab Gunawan. Gunawan sudah tertidur setelah meminum obat. Ia membiarkan suaminya tidur dan beristirahat, karena percuma jika mengobrol pun ia juga malas. Keesokan paginya, terlihat wajah Gunawan yang baru bangun dan hendak bersiap pergi bekerja. Kerja Mas? Tanya Halida. Iya, dan kemungkinan malam ini nggak pulang lagi, jawab Gunawan. Halida yang mendengar alasan Gunawan hanya berteji saja. Ia tahu suaminya itu akan pulang ke rumah selingkuhannya. Terserah, jawab Halida. Hari itu Halida begitu senang. Mungkin malam nanti saat suaminya mencumbu perempuan lain, mungkin kemaluan sang suami tak bisa bangun. Halida tersenyum seorang diri sambil berkata, penasaran gimana reaksinya nanti ya? Lida, beberapa kue nanti dijemput kurir masing-masing kan? Tanya Ina membuat lamunan Halida seketika membuyar. Iya, siapkan saja semuanya biar nanti langsung bisa dijemput, jawab Halida. Hari ini orderan kue cukup banyak, hingga sangat memakan waktu, bahkan Halida dan Ina tampak kewalahan. Bahkan Halida juga meminta satu orang tetangga rumahnya untuk turut membantu. Halida tak memikirkan masalah tentang Gunawan. Biarkan saja guna-guna itu berjalan dengan semestinya. Tak perlu ia pusingkan dengan rasa sakit hati saat ini. Apalagi Halida tahu, kini Gunawan selingkuh dengan temannya, teman lamanya. Tapi ia mengenal perempuan itu, karena dahulu ia cukup dekat. Akhirnya selesai juga, ucap Ina sambil meregangkan jari-jari tangannya yang kesemutan karena menghias kue ulang tahun yang penuh ketelitian. Sini biar kulihat, ucap Halida sambil tersenyum puas dan mengacungkan jari jempolnya. Bagus. Kesemutan jari tanganku, kekeh Ina. Tenang, nanti gak kesemutan lagi jika udah dapat uang, jawab Halida tertawa. Halida akan membayar upahnya jika semua pesanan kue sudah diambil semua. Mereka sangat bersyukur untuk hari ini menyelesaikan kue dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Jadi buka toko? Tanya Ina. Masih bingung? Doain aja ya, jawab Halida membuatkan minum untuk Ina dan satu tetangga yang turut membantu sejak tadi. Saran saya nggak usah aja, apalagi saat ini jualan online lebih menguntungkan daripada buka toko, sahut Bu Imar memberikan pendapat. Iya Lida, lumayan tidak memikirkan sewa toko, timbal Ina juga. Halida menganggukkan kepalanya. Sebetulnya jika nanti ia membuka toko, bukan hanya berjualan aneka kue ulang tahun atau kue bolu lainnya, tapi ia juga berencana untuk menjual berbagai roti dan donat. Namun niat itu terus maju mundur, ditambah ia sedang fokus pada suaminya yang hidung belang itu. Ya sudah, nanti dibicarakan lagi, pusing nih, ucap Halida terkekeh. Setelah kue-kue dijemput para kurir untuk diantarkan ke alamat masing-masing, akhirnya pekerjaan Halida telah selesai. Kini ia memegang uang yang cukup banyak pendapatan dalam hari ini. Ia langsung membagikan uang tersebut pada Ina dan Bu Imar sebagai upah, dan meminta keduanya untuk kembali datang besok hari. Singkat cerita, malam itu Halida duduk termenung di dalam kamar. Suaminya kembali tak pulang, entah kemana keberadaannya. Badannya lelah, matanya ngantuk, tubuhnya perlu diistirahatkan, namun pikirannya terus melayang kemana-mana. Terbayang tentang perselingkuhan suaminya. Kini hati dan pikiran Halida semakin memanas. Beberapa kali meneguk air untuk menetralkan amarahnya, berusaha untuk meredam emosi yang kini memuncak.
Dia selingkuh, maka aku juga bisa. Gumam Halida tak karuan rasa pada dirinya yang sekuat tenaga memendam emosinya. Halida merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia tanpa sengaja ketiduran setelah puas menangis dalam diam. Di tempat yang berbeda, nampak Gunawan datang ke rumah selingkuhannya. Seperti biasa, perempuan itu selalu menunggu Gunawan dengan pakaian terbukanya. Perempuan itu memang menyukai Gunawan sejak lama, namun ia tak beruntung. Gunawan malah memilih menikah dengan temannya. Tetapi pada akhirnya kini Gunawan sendiri yang datang untuk menawarkan cinta dan perhatian pada dirinya yang kini hidup masih sendiri di usia 30 lebih. "Sayang, kangen," bisik selingkuhannya yang bernama Ayu. "Sama, Mas juga kangen," jawab Gunawan yang harus memberikan kecupan beruntun. "Katanya kemarin sakit ya?" tanya Ayu yang terus bergelayut manja pada Gunawan. "Iya, gak enak badan," jawab Gunawan. "Tapi sekarang udah mendingan kan?" "Sudah, makanya aku kesini," bisik Gunawan penuh hasrat. Mereka menikmati makan malam bersama dan sempat menonton televisi bersama sebelum Gunawan dan Ayu memulai permainan mereka yang kini sedang hangat-hangatnya. "Halida, tahu kamu kesini?" tanya Ayu. "Gak tahu, alamat kamu aja dia gak tahu," jawab Gunawan. "Maksudku bukan itu, Mas, tapi tentang hubungan kita," kata Ayu. "Sepertinya tidak. Toh kalau tahu sepertinya tidak ada masalah baginya," ucap Gunawan. "Ya tapi kan..." Ayu belum sempat melanjutkan ucapannya, seketika Gunawan langsung menyela ucapan Ayu dengan menempelkan telunjuk di bibir merah itu. "Shh, jangan bahas Halida, sekarang adalah waktu kita," ucap Gunawan tersenyum penuh damba. Ayu tersenyum, dia sudah tahu apa yang diinginkan oleh Gunawan. Tanpa diminta ia sudah mengerti ia harus apa. "Sekarang?" tanya Ayu dengan suara yang mendayu-dayu. "Memangnya mau kapan lagi? Bukannya sudah kangen?" tanya Gunawan sembari mengelingkan matanya. Kelelakian Gunawan sudah mulai terpancing. Ia begitu menikmati mencumbu tubuh indah Ayu. Bahkan sesekali Ayu mendesah-desah begitu menikmati apa yang diberikan serangan oleh Gunawan. Namun di saat sudah puas memberikan serangan tersebut, ada yang aneh di tubuh Gunawan. Kelelakiannya tidak bangun dengan sempurna seperti biasanya. Padahal ia sudah begitu nafsu agar secepatnya bisa dituntaskan. "Kenapa, Mas?" tanya Ayu heran ketika melihat Gunawan yang tiba-tiba menghentikan aksinya. Gunawan menggelengkan kepalanya. Ia kembali mencumbu Ayu dan berpikir hanya kurang pemanasan. "Cepetan, Mas," desak Ayu untuk meminta lebih. Lagi-lagi Gunawan merasakan keanehan. Alat vitalnya tidak bangun dengan sempurna, bahkan seperti tidak bernafsu. Padahal kini otaknya terus memerintahkan untuk segera ditunaikan. "Kenapa, Mas?" tanya Ayu lagi keheranan. Gunawan menelan ludahnya dengan susah payah sambil mencari-cari alasan yang tepat. Ia memaksakan untuk tersenyum sembari berkata, "Punyaku lemas." Tanggung sekali," ujar Ayu menghembuskan nafasnya dengan panjang, pertanda ia tengah kecewa. "Maaf sayang, Mas juga pengen sebenarnya, tapi badan Mas masih lemas," jawab Gunawan memberikan alasan yang tepat. Ayu tak menjawabnya. Ia begitu kecewa karena Gunawan tak bisa memberikan kenikmatan lebih pada dirinya. "Lain kali kalau masih sakit dan lemas, gak usah manas-manasin kayak tadi. Udah terlanjur pengen, malah gak jadi," ujar Ayu. "Aduh, maaf sayang," kata Gunawan lagi begitu merasakan keanehan dari dalam tubuhnya. Padahal ia juga sudah sangat pengen, tapi anehnya kelelakiannya malah tidak bangun, bahkan loyo begitu saja. Jangankan Ayu yang merasa kecewa, Gunawan pun juga sangat merasa bersalah. Bisa-bisanya ini terjadi dalam waktu yang tidak tepat. Malam itu Gunawan hanya mampu memeluk Ayu dari belakang. Selingkuhannya itu benar-benar kecewa berat. Merasa tidak dihiraukan oleh Ayu, Gunawan memilih pulang ke rumahnya. Akibat tidak tertuntaskan, kepalanya menjadi pusing bahkan terasa nyut-nyutan.
Mas, pulang aja ya. Pengen istirahat. Mas masih sakit dan tak mau merepotkan kamu. Pamit Gunawan pada Ayu yang sejak tadi tertidur. Ayu mengiyakannya. Baru kali ini ia dibuat kecewa oleh Gunawan yang permainannya tidak ada duanya. Gunawan pulang ke rumah tepat pada pukul 2 dini hari. Ia tahu kini Halida sudah tertidur. Akhirnya ia beberapa kali harus mengetuk jendela kamarnya yang ditempati Halida. Sayang, buka pintunya, titah Gunawan. Halida yang tengah sadar langsung bangkit dan membukakan pintu yang kebetulan anak kunci masih tergantung di pintu. Loh, kamu pulang mas? Tanya Halida heran. Memangnya kenapa? Kok kayak keheranan gitu? Kata Gunawan tak suka. Gak apa-apa mas, aku pikir tadi kamu menginap di rumah selingkuhanmu. Celetuk Halida kembali ke ranjang. Jangan membahas hal yang tidak penting dan yang tidak diketahui kebenarannya, ngerti gak? Aku pulang ingin istirahat, aku capek seharian kerja. Jadi stop, jangan mengajakku berantem, ucap Gunawan menghempaskan tubuhnya di samping Halida. Di antara mereka saling diam. Halida juga tidak menggubris ucapan suaminya lagi. Ia pun juga capek dan percuma berdebat dengan Gunawan yang terus mengulangi kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Di saat Halida sudah tidur, Gunawan masih sibuk memainkan ponselnya, bukan membalas pesan, namun sedang menonton video dewasa. Gunawan merasakan aneh di sekujur tubuhnya. Dia menginginkan, tapi burungnya layu, tak ada respon sama sekali. Namun Gunawan masih berprasangka baik karena tubuhnya belum benar-benar fit. Keesokan paginya, Halida memperhatikan suaminya yang tak tampak bersemangat. Wajahnya kusut, bahkan tersenyum pun tidak bisa, seperti lagi banyak beban pikiran. Kenapa mas? Tanya Halida. Mas masih gak enak badan, pusing, jawab Gunawan. Mungkin karena lembur terus kali mas. Jangan terlalu berlebihan bekerja, ujar Halida seperti tak terjadi di antara mereka berdua. Iya, sepertinya memang begitu, jawab Gunawan sembari menyuapkan makanan ke mulut. Halida penasaran apa yang membuat suaminya menjadi begini, seperti tidak mood dan memiliki banyak beban. Lalu ia langsung teringat pada celana dalam Gunawan yang ia tanam di comberan. Efek yang terlihat pada Gunawan tidak terjadi apa-apa. Bahkan kini suaminya sudah berangkat bekerja walaupun sedikit dipaksakan. Terlihat tidak terjadi apapun pada Gunawan. Kini membuat Halida sedikit kecewa. Gunawan bahkan masih selingkuh dan bermalam di tempat selingkuhannya. Seharian perasaan Halida diliputi rasa marah. Celana dalam yang ia tanam seperti tidak terjadi apapun pada Gunawan. Ia lupa bertanya kepada Aki Ajin tentang cara kerjanya. Sedangkan sang suami jarang mengajak berhubungan, kecuali dirinya yang meminta terlebih dahulu. Lalu Halida mengalihkan pikiran dari sang suami karena hari itu pesanan kue sama banyaknya dari kemarin, sehingga 2 hari terakhir ini ia begitu kelelahan. Malam harinya, Gunawan kembali pulang ke rumah persis di tengah malam dengan wajah kusut. Halida lagi-lagi penasaran apa yang terjadi. Terlihat sang suami begitu frustasi. Mas, aku bikinin teh hangat ya, ucap Halida mencairkan suasana. Ya udah, boleh, jawab Gunawan. Kenapa wajah mas begitu? Capek ya? Tanya Halida. Iya, capek banget, jawab Gunawan dengan wajah masamnya. Halida mendekati suaminya. Ia sedikit memancing Gunawan agar tahu respon yang diberikan Gunawan. Mas, kita sudah lama tidak bersama. Aku lagi pengen nih, kangen banget, ujar Halida sembari menyandarkan kepalanya di bahu Gunawan. Gunawan mengiyakannya. Tak ada salahnya ia mencoba kembali pemanasan dengan Halida, karena sebelumnya jika ia bersama dengan Ayu, burungnya masih loyo dan kembali selingkuhannya itu harus menelan kekecewaan. Ya udah ayo, jawab Gunawan memberikan kecupan beruntun. Halida tersentak kaget. Ia pun pasrah, bukan semata-mata karena menginginkannya, namun ia hanya ingin mengetes Gunawan. Pemanasan sudah cukup. Di saat nafsu sudah diubun-ubun, Gunawan menghentikan aksinya dan membuat Halida begitu heran. Ada apa mas? Tanya Halida ketika melihat sang suami menggelengkan kepalanya. Gunawan berteriak frustasi sambil berkata, maaf tidak bisa,
punya Mas Loyo. Loyo? Iya sayang, mungkin gara-gara Mas kecapean, jawab Gunawan merasa malu berkali-kali karena burungnya yang tidak bisa bangun. Bahkan ia merasa malu berkali-kali lipat dan tidak pede lagi pada Ayu yang sudah 2 kali tak terpuaskan. Sekarang kini malah istrinya kembali yang ia kecewakan. Ya udah, gak apa-apa, mungkin emang kamu lagi kecapean doang, kata Halida memahami Gunawan. Gunawan tersenyum sembari mengusap kepala Halida yang sudah kepalang tanggung. Bahkan kini mereka masing-masing memperbaiki pakaian yang sempat terlepas. Di saat Gunawan mulai terlelap, diam-diam Halida menyinggungkan senyumannya, bahkan senyuman sangat lebar. Betapa dirinya senang melihat wajah Gunawan yang diterpa rasa bersalah karena tak dapat memberikan kepuasan. Mungkin ini efek dari guna-guna tersebut. Batin Halida tersenyum puas. Halida hanya ingin memberikan efek cerah pada Gunawan yang semena-mena terhadap dirinya, bahkan selingkuh sana-sini dengan perempuan yang berbeda. Perih hati Halida berbagai disayat-sayat ketika Gunawan terus membandingkan dirinya dengan selingkuhannya yang katanya sempurna dari segala-galanya. Saat pagi hari, lagi-lagi Halida kembali memancing suaminya dengan kembali mengajak bercinta. Namun respon yang diberikan Gunawan lagi-lagi tidak bisa. Bahkan Gunawan begitu frustasi dengan mengacak-acak rambutnya. Aku memang tidak bisa, Lida, kata Gunawan tertunduk malu. Coba dulu, Mas, ucap Halida bergelayut manja. Tidak, Lida, Mas malu, punya Mas tidak bangun-bangun, tolak Gunawan. Sebetulnya Gunawan sudah sehat, tapi itu hanya alasan dirinya saja. Semuanya sudah Gunawan lakukan dari mencumbu Ayu, menonton film dewasa hingga kini ia mencumbu istrinya. Namun respon dari alat kelaminnya sama sekali tidak ada. Benar-benar tidak bisa bangun. Ya udah Mas, gak apa-apa. Kenapa punya Mas tidak bangun? Apa sudah tidak berhasrat lagi denganku ya? Tanya Halida tertunduk menampilkan wajah sedihnya. Bukan begitu Lida, sedari tadi Mas pengen, tapi punya Mas yang tidak bisa berdiri, jelas Gunawan. Mas bohong, Mas sudah tidak berhasrat lagi denganku karena sudah ada perempuan lain yang memberikan kenikmatan kan? Sengit Halida. Ah, sudahlah, Mas pusing, tidak mau bertengkar sepagi ini, ucap Gunawan meninggalkan Halida yang masih duduk di atas ranjang. Gunawan pergi dengan pikiran begitu pusing, wajahnya kusut, bahkan tersenyum pun ia susah. Gunawan keluar dari kamar dengan membanting pintu sembari menggerutu marah-marah. Halida tertawa melihat tingkah Gunawan yang kesal, namun ada rasa sedih juga yang menyelinap di hatinya. Lalu Halida bersiap-siap untuk melakukan kegiatan pagi ini. Hari itu tak banyak pesanan kue yang harus dikerjakan, dan ia harus mempersiapkan diri untuk pergi ke kediaman Aki Ajin untuk menunaikan janjinya. Sore itu hujan begitu deras. Sebetulnya Halida sudah siap berangkat, namun kendala hujan maka ia akan menunggu sedikit reda lebih dulu. Halida melihat jam di pergelangan tangannya, sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Halida tidak membawa persyaratan apapun, karena syarat nanti langsung keluar dari mulut sang dukun. Kini Halida kembali memantau dirinya di depan cermin. Ia tersenyum melihat wajahnya yang masih terlihat awet muda, padahal usia sudah kepala 3. Halida sangat pandai memiliki pakaian masa kini yang sering digunakan remaja-remaja. Kini dirinya menggunakan dress telutut berwarna hitam dengan lengan pendek. Tubuhnya yang ramping dan juga seksi mampu membuat siapapun yang memandangnya tak berkedip sekalipun. Walaupun ia memiliki wajah yang cantik, tubuh yang seksi, tapi tetap saja Gunawan lebih memilih bersenang-senang di luar sana daripada bersenang-senang dengan dirinya yang kerap kesepian. Halida mulai membelah jalan yang basah. Di luar masih menyisakan gerimis tipis setelah hujan yang turun begitu deras. Ia memasuki jalanan yang mulai sepi. Mobil melaju turun naik tanjakan karena sudah memasuki daerah pegunungan. Di luar sudah gelap. Langit pun sudah diliputi awan hitam, tampak tidak ada binatang. Satu tanjakan lagi, maka Halida akan sampai di tempat tujuan.
Dari sini sudah terlihat rumah bais tanah tersebut yang berdiri megah di atas bukit. Halida beberapa saat menunggu untuk dibukakan pintu. Tidak lama keluarlah Aki Ajin dengan memakai pakaian kaos dalam berwarna putih, memperhatikan kulit beliau yang putih dipenuhi bercak kecoklatan. Masuk. Titah Aki Ajin berjalan terseok-seok dengan punggung yang sedikit bungkuk. Gimana? Tanya Aki Ajin ketika Halida sudah duduk di sofa. Manjur Ki, sesuai yang diharapkan, jawab Halida. Aki Ajin tersenyum, ikut puas mendengar penuturan dari mulut Halida. Setelah ini bagaimana Ki? Apa terus-menerus ditanam di tempat yang kotor tersebut? Tanya Halida. Iya, biarkan saja dulu di sana. Boleh diambil lagi jika kau mau. Memang mau diambil dalam waktu dekat ini. Memangnya sudah puas balas dendamnya? Tanya Aki Ajin beruntun. Nanti Ki, saya ingin bermain-main dulu, jawab Halida. Oh, baguslah. Lalu kesini apa ada keperluan lain? Tanya Aki Ajin. Selanjutnya saya harus bagaimana Ki? Bukankah sampean menginginkan upah lebih? Tanya Halida. Aki Ajin langsung terbahak sambil manggut-manggut, lalu beliau berdiri mendekati Halida sambil menarik tangan Halida menuju ruangan. Kini Aki Ajin yang mengucapkan terima kasih sembari berkata, Bagus, kau sangat paham akan hal ini. Pikiran yang buntu, kini Halida malah menyerahkan tubuhnya pada dukun itu. Mereka melakukannya dengan latar suka sama suka. Tidak ada yang gratis juga bagi Halida. Mereka mendapatkan keuntungan masing-masing. Apalagi kini Aki Ajin bersedia membiayai hidupnya, maka tak salahnya Halida juga akan memberikan kenikmatan pada Aki Ajin yang siap membantu dirinya. Halida bukan hanya meminta tolong pada Aki Ajin, namun dirinya juga harus memanfaatkan Aki Ajin dalam hal yang lainnya, seperti ia menginginkan kekayaan yang dijanjikan. Usaha kue yang tetap ia jalankan, namun ia meminta beberapa syarat agar usahanya tetap ramai. Bukan itu saja, ia harus mendapatkan keuntungan lainnya. Ia tahu Aki Ajin orang yang cukup kaya, bahkan sangat kaya raya. Tak salahnya dia meminta uang. Aku akan terus melayani Aki, tapi aku minta lebih dari Aki, ucap Halida. Minta saja kau mau apa, jangan bertele-tele, langsung saja sebut, jawab Aki Ajin. Halida tersenyum sambil berkata, aku ingin kaya, aku ingin memiliki uang yang banyak agar bisa hidup tanpa Mas Gunawan, terang Halida. Sebut saja berapa yang kau pinta, maka saya kabulkan langsung, ucap Aki Ajin. Dengan santainya Halida menyebutkan nominal uang yang dipinta. Segitu, mudah bagi saya, ucap Aki Ajin langsung menyiapkan uang yang dipinta Halida. Ia tidak mau jika Aki Ajin saja yang mendapatkan keuntungan dari menikmati tubuhnya. Ia pun juga harus mengambil kesempatan ini untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Setelah kegiatan tersebut, Halida langsung berpamitan pulang. Ia berpamitan pada Aki Ajin jika ia akan datang kembali minggu depan mengantarkan tubuhnya dengan sukarela. Baiklah Ki, terima kasih, ucap Halida. Aki Ajin menganggukkan kepalanya. Senyum tak lepas dari bibir beliau yang berwarna kehitaman. Tak ada salahnya bagi beliau bermain-main dengan perempuan satu itu, karena memang saling membutuhkan. Sedangkan latar belakang Aki Ajin tidak ada yang tahu akan hal itu. Dan yang para tamu ketahui, Aki Ajin adalah dukun hebat. Apa yang mereka pinta beliau berikan, kekayaan, kecantikan, bahkan ingin memiliki pasangan sekalipun, beliau sanggup memberikan semuanya agar tamu-tamu beliau terpuaskan. Mahar yang dipinta beliau cukup mudah. Beliau jarang meminta uang kepada pelanggannya, karena beliau tahu jika yang datang ke tempat beliau bukan hanya orang-orang berduit saja. Sesampainya Halida di rumah, ia langsung mandi, membersihkan tubuhnya, bahkan dirinya sengaja menuangkan sabun lebih banyak agar aroma dari Aki Ajin tak tercium lagi. Aroma tubuh Aki Ajin berbau aneh. Bahkan saat berhubungan badan dengan dukun tersebut, Halida dengan susah payah menahan agar dirinya tak mual.
Bukan bau keringat ataupun bau dupa, apalagi kemenyan, tetapi bau tersebut seperti bau darah. Sangat anyir tercium, bahkan kepala Halida begitu pusing dengan aroma yang ditimbulkan tersebut. Bleh. Akhirnya Halida benar-benar tidak bisa menahan gejolak perutnya yang ingin dikeluarkan. Bahkan aroma badan Aki Ajin masih tercium, padahal ia kini sudah berada di dalam kamarnya yang wangi. Halida duduk di sisi ranjang sembari menunggu Gunawan, yang ia tahu suaminya itu meminta izin keluar kota dengan atasannya dengan alasan kerja. Entah itu benar atau bualan sang suami, bodoh amat bagi Halida. Ia sudah terpuaskan bersama Ki Ajin. Ia sudah mendapatkan sejumlah uang dan satu botol kecil minyak penglaris. Minyak penglaris yang nantinya akan digunakan untuk kue-kue Halida sebagai penambah citra rasa. Cukup lelah dirinya setelah melayani dukun tersebut. Walaupun Aki Ajin sudah tua dan memiliki kondisi fisik yang tidak meyakinkan, namun jangan ditanya permainan beliau mampu membuat Halida terus mendesah terus-menerus. Terbayang permainannya dengan sang suami yang lama mereka tidak bersama. Karena Gunawan lebih memilih memuaskan nafsunya dengan perempuan lain yang katanya lebih menantang daripada Halida. Keesokan harinya, kegiatan Halida masih sama, membuat kue seperti biasanya dan dibantu oleh Inah tetangganya. Kue kali ini sedikit Halida campurkan dengan minyak yang diberikan oleh Aki Ajin. Caranya perlu dioleskan sedikit saja, agar siapapun yang menikmatinya akan ketagihan dengan rasa yang begitu enak, bahkan lebih enak dari kue-kue mahal. Mbak Lida, saya mau memberitahu satu hal. Tapi Mbak Lida jangan marah ya, ucap Inah mewanti-wanti. Apa itu Inah? Serius sekali kayaknya, tanya Halida penasaran. Saya melihat Mas Gunawan ke komplek Melati, ke rumah bordil, ucap Inah. Halida terkesiap. Ia tahu komplek Melati yang disebut Inah komplek berkumpulnya para perempuan pekerja malam. Walau komplek Melati tersebut hanya berupa tempat karaoke, namun di tempat tersebut juga menyediakan perempuan berbayar. Kapan kamu melihatnya? Tanya Halida. Tadi malam Mbak, saat saya mengantarkan pesanan, jawab Inah. Oh begitu, sudahlah. Udah biasa Mas Gunawan begitu. Mungkin memang benar, karena semalam memang ia tak pulang-pulang. Terang Halida membenarkan. Maafkan saya ya Mbak, ucap Inah merasa tak enak. Tidak perlu minta maaf, saya sudah tahu kok kelakuan suami saya memang seperti itu, jawab Halida terkekeh kecil. Saat kue-kue sudah diangkat dari oven, maka saatnya Halida mengoleskan minyak tersebut tanpa sepengetahuan Inah. Entah itu minyak apa, namun jika dilihat dari warnanya seperti cairan kental berwarna putih, baunya pun sangat tidak familiar. Namun jika sudah sedikit dioleskan pada kue tersebut, tak membuat kue tersebut berubah rasa atau berbau. Malahan aroma yang ditimbulkan sangat wangi seperti biasanya. Lalu Halida mengoleskan jari telunjuknya dengan minyak tersebut, lalu ia mengoleskan pada kue, dan semua kue tak luput dari minyak penglaris tersebut. Malam ini bertepatan malam Jumat. Setiap minggunya Halida diharuskan pergi ke belakang rumah untuk mengaduk-ngaduk comberan. Entah tujuannya untuk apa, namun itu diperintahkan oleh Aki Ajin. Hanya mengaduk-ngaduk air comberan saja dan berharap tidak ada yang melihat kegiatannya. Setelah mengaduk memakai sebilah kayu, lalu Halida kembali mengaduk menggunakan tangannya langsung. Di saat dirinya sedang berjongkok dan tangannya mengaduk air hitam nan kotor itu, tiba-tiba saja entah dari kapan ada sosok yang ikut mengaduk air kotoran tersebut. Halida menjerit tak tertahan. Lantas buru-buru Halida meninggalkan tempat tersebut. Tubuhnya sangat gemetaran. Sampai di dalam rumah, ia langsung tertunduk lemas. Kali pertama bagi dirinya melihat makhluk tersebut. Sebelumnya tidak ada hal yang begini terjadi. Awalnya Halida mengaduk comberan itu masih sendiri. Entah dari kapan sosok makhluk itu datang dan ikut mengaduk comberan. Bahkan sebelum Halida benar-benar meninggalkan tempat tersebut, sosok tersebut sudah terjun ke dalam kubangan air hitam tersebut. Betapa menjijikannya sekali sosok tersebut mandi dengan air comberan. Bahkan aroma tak sedap semakin menyeruak.
Halida langsung mandi setelah melakukan kegiatan tersebut. Cukup bau walaupun tadi ia hanya mengaduk-ngaduk saja. Syaratnya cukup mudah yang diberikan oleh Aki Ajin, tapi ia sangat jijik sebetulnya dengan syarat tersebut. Tak lama setelah itu, langsung Halida teringat pada suaminya. Kali ini Gunawan kembali mengirimkan pesan memberitahu jika dirinya ikut pergi keluar kota bersama atasan. Ia menatap layar ponselnya sambil berdecih. Bisa-bisanya sang suami membuat alasan tersebut. Padahal ia juga tahu jika Gunawan hanya bermalam di tempat selingkuhannya. Dan ditambah dari keterangan Inah, jika Gunawan kemarin malam masuk ke daerah lingkungan berkumpulnya wanita malam yang tak lain untuk membooking perempuan di sana. Bodoh amat bagi Halida mau suaminya pulang atau tidak ngaruh bagi kehidupannya. Ia tahu suaminya tukang bohong dan tukang selingkuh. Halida membiarkan tubuhnya di atas ranjang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia membuka beberapa pesan yang terlewat. Pesan-pesan yang masuk dari beberapa pelanggan kuenya. Isi pesan tersebut mengatakan jika kue buatan Halida memang tidak ada duanya. Lalu Halida tersenyum puas bahagia melihat para pelanggan yang begitu puas dengan hasilnya. Di tempat yang berbeda, Gunawan begitu frustasi. Tubuhnya baik-baik saja, sehat, tak lagi sedang sakit. Tapi yang membuat pikirannya begitu terganggu, bahkan stres, ialah burungnya yang tak bisa berdiri lagi. Bahkan sudah beberapa hari ini Gunawan rasakan memang tidak berfungsi seperti biasanya. Malam itu sengaja Gunawan tidak pulang ke rumah dengan alasan lembur. Padahal dirinya berniat mampir ke tempat yang biasanya menjajakan para perempuan cantik dan seksi, yaitu rumah bordil. Sebetulnya Gunawan sudah lama tidak datang ke tempat tersebut. Setelah dirinya mendapatkan Ayu yang dijadikan sebagai pelampiasan apabila bosan dengan Halida. Namun kali ini dirinya mampir ke tempat tersebut hanya iseng saja untuk coba-coba membangunkan hasrat kelelakiannya kembali. Setelah tiba ke tempat tersebut, beberapa wanita menghampiri dirinya dan menawarkan jasa untuk ditemani apa saja. Mau ditemanin ngobrol, nyanyi atau apa mas? Sesuai tarifnya ya, ucap seseorang perempuan cantik dengan suara centilnya. Gunawan yang berpengalaman sudah biasa begini. Mereka akan menawarkan dirinya sendiri jika ada laki-laki yang mampir ke tempat mereka. Tawarannya pun juga selalu begitu. Padahal biasanya memang mengobrol dahulu, menemani penyanyi lalu melanjutkannya baru melakukan hal tersebut. Bagaimana? Tanya perempuan yang bernama Wina itu. Baiklah, saya setuju. Jawab Gunawan langsung mengeluarkan sejumlah uang yang dijanjikan wajib bayar di depan. Malam itu Gunawan mengawali dengan obrolan ringan, lalu karaokean bersama, lalu setelahnya baru kegiatan itu. Gunawan merasakan badannya sudah memberikan respon yang berbeda. Tubuhnya memanas, bahkan nafsunya sudah tidak tertahan lagi. Hasrat ingin bercinta sudah ada. Bahkan Wina sudah siap untuk memberikan hal lebih. Pemanasan dari Gunawan benar-benar membuat Wina tak tahan lagi. Bahkan wanita itu ingin secepatnya dituntaskan. Mas, kok lama sekali pemanasannya? Aku sudah tidak tahan nih, ucap Wina yang sudah begitu pasrah. Ayo mas, cepat lakukan. Aku beneran sudah tak tahan, ucap Wina merengek meminta lebih. Gunawan masih menikmati Wina. Ia memberikan pemanasan yang luar biasa. Bahkan lenguhan kecil Wina terdengar. Namun saat Gunawan memahami kemaluannya, hal yang sama masih ia rasakan, bahwa kenyataannya burungnya benar-benar tidak merespon. Sedangkan Wina terus memaksa agar secepatnya disegerakan karena wanita itu tidak memiliki banyak waktu. Ia harus mendapatkan pelanggan selanjutnya dan tak ingin berlama-lama dengan Gunawan. Mas, kok diem? Cepetan dong, pinta Wina. Sabar, nikmati aja dulu, jawab Gunawan. Mas, aku ini kerja. Jika denganmu terlalu lama, aku bisa rugi, kehilangan pelanggan, ujar Wina. Setelah emosi, Gunawan frustasi. Ia langsung menghentikan aksinya. Melihat tingkah Gunawan, Wina begitu bingung. Padahal ia menegurnya dengan suara yang biasa saja. Ayo cepetan, kok malah berhenti? Cerocos Wina.
Sudahlah, udah gak nafsu lagi, ucap Gunawan. Ya udah maaf, yuk cepetan ya mas, ujar Wina kembali. Maaf mas gak bisa, dari tadi burung mas gak bangun, ucap Gunawan jujur. Gak berfungsi maksudnya, tanya Wina mengulangi ucapannya. Gunawan menganggukkan kepalanya. Wina tersenyum miring sambil memunguti pakaiannya. Ia langsung pergi meninggalkan Gunawan sambil berkata, buang-buang waktu saja, ternyata kelaminnya penyakitan. Gunawan yang mendengar ucapan Wina begitu emosi, bahkan Gunawan menarik tangan perempuan malam tersebut dengan kasar. Ngomong apa tadi? Geram Gunawan. Kelaminmu penyakitan, lantang Wina membalas tatapan Gunawan yang tajam. Dasar kau, wanita calang. Saat Gunawan hendak melayangkan pukulannya, tiba-tiba Wina langsung berteriak. Orang yang mendengarkannya langsung menyusul Wina yang tengah berdiri di ambang pintu. Ada apa ini? Ucap salah satu lelaki kekar. Laki-laki ini hendak menampar saya gara-gara emosi karena punya dia tidak bisa bangun, jelas Wina. Terdengar riuh beberapa orang mendatangi Wina dan Gunawan. Secara langsung Gunawan langsung diusir dari tempat tersebut sambil mengatakan sumpah serapah. Sialan, gumam Gunawan. Ia kini bertambah pusing, sudah habis-habisan membayar wanita tersebut, namun kenyataannya malah tak guna sama sekali dan rugi. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, Gunawan terus memaki, entah ia kesal pada Wina atau pada dirinya sendiri. Ia juga merutuki dirinya, kesal dan marah pada dirinya sendiri. Bahkan Ayu, selingkuhannya pun juga turut memaki dirinya, bahkan menjauhi dirinya karena takut tertular penyakit dari dirinya. Terngiang-ngiang ucapan Ayu yang mengatakan putus karena dengan alasan tidak mau ikut tertular penyakit kelamin. Bahkan Ayu menyebutnya terkena penyakit HIV. Penuturan Ayu terus berputar-putar di kepala Gunawan. Ia pun juga takut jika yang dikatakan Ayu benar-benar kenyataan. Gunawan juga menyadari jika dirinya memang suka jajan di luar, menikmati perempuan-perempuan yang memanjakan dirinya. Akhirnya Gunawan baru menyesalinya. Ia lupa jika dirinya sering tidur dengan wanita yang berbeda-beda hanya karena ia memiliki banyak uang. Aku harus berobat, ini masalah besar, batin Gunawan. Gunawan memang sangat malu untuk saat ini, malu pada istrinya, malu pada Ayu, dan terakhir ia dipermalukan oleh perempuan malam tersebut, hingga membuat gaduh ruangan tersebut, dan beberapa di antara mereka menatap jijik pada Gunawan. Ia sudah kelewatan emosi saat Wina mengatakan ucapan yang menohok tadi. Ia sangat tersinggung hingga membuat emosinya meledak. Bagaimana tidak, harga diri sebagai laki-laki diinjak-injak karena kelelakiannya tidak bangun lagi. Padahal jika dipikir-pikir tidak rugi bagi Wina, ia sudah membayar perempuan itu dengan bayaran yang mahal. Dan entah kenapa perempuan itu malah emosi saat dirinya terlalu lama memberikan pemanasan. Gunawan mengusap wajahnya begitu kasar. Pemikirannya bertambah pusing, kepalanya berdenyut. Ada banyak ketakutan saat ini yang ia rasakan. Saat tiba di rumah, ia sudah mendapati Halida yang sudah tertidur pulas. Perempuan itu akhir-akhir ini bodoh amat dengan dirinya, padahal biasanya Halida selalu cerewet. Mas, semalam engkau pulang larut lagi? Tanya Halida. Iya, ada yang dikerjakan, jawab Gunawan memelas. Kita sudah lama tidak memadu kasih mas. Sebetulnya aku rindu mas, tapi kamu selalu sibuk siang malam, ungkap Halida. Gunawan mengalihkan pandangannya pada Halida. Ia bingung harus berkata jujur atau harus bagaimana kalau kelelakiannya sudah tidak dapat bangun lagi. Mas kok malah bengong sih? Tanya Halida. Mas kepikiran sesuatu saja sayang, jawab Gunawan yang masih menyembunyikan sakit yang dideritanya. Pagi itu mereka hanya mengobrol saja, walaupun sesekali Halida menyinggung tentang masalah ranjang. Namun respon Gunawan selalu berbeda dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Gimana usaha kamu? Tanya Gunawan. Rame mas akhir-akhir ini, jawab Halida begitu bahagia. Syukurlah, mas ikut senang. Mas,
Aku pengen punya anak. Bagaimana kita program? Ucap Halida mampu membuat Gunawan tersendak. Kok kayak kaget gitu sih mas? Kekeh Halida. Tumben aja kamu membahas tentang anak, jawab Gunawan. Halida menjelaskan jika dirinya ingin memiliki anak. Ia ingin seperti teman-temannya yang kini masing-masing sudah memiliki keturunan. Bahkan anak-anak mereka sudah bersekolah semua. Gunawan dibuat ketar-ketir. Bagaimana ia bisa memiliki anak, sedangkan burungnya saja tak mau bangun-bangun lagi. Pikiran Gunawan makin riweuh. Ya, nanti kita program ya, jawab Gunawan menyetujuinya. Beberapa kali Halida bergelayut manja untuk memancing Gunawan. Namun, Gunawan malah marah dan seperti tidak suka. Padahal masih pagi, namun Gunawan terus menolak Halida. Mas gak mau, mumpung masih pagi mas, bisik Halida. Enggak keburu nanti sayang, jawab Gunawan beralasan. Keburu mas, hayu. Nanti saja, tolak Gunawan. Kenapa? Mas mau berangkat kerja nanti terlambat, ucap Gunawan. Halida tersenyum miring menanggapi penuturan Gunawan. Bilang aja kalau kamu sudah tidak nafsu lagi sama aku, iya kan? Dan udah terpuaskan oleh selingkuhanmu kan? Dan juga perempuan malam, ujar Halida sengit. Aku tahu mas, aku tahu kau menyewa perempuan malam kan? Lanjut Halida. Cukup Lida, aku tak mau berdebat sepagi ini, jawab Gunawan. Lalu kenapa kau menolak ajakanku mas? Aku tidak bisa, nanti aku jelaskan, kata Gunawan. Jelaskan sekarang mas, kenapa? Apa jangan-jangan punyamu tidak bisa bangun? Celetuk Lida. Gunawan kelewatan emosi saat Halida menyebutkan hal sensitif tersebut. Lantas Gunawan yang emosi langsung melayangkan tamparan ke pipi Halida. Plak! Halida terhuyung, pipinya memerah dan memanas. Tanpa diduga, untuk pertama kalinya sang suami menampar dirinya. Halida terdiam dengan nafas yang memburu. Ia memegangi pipinya dengan amarah yang menggebu-gebu. Tanpa disangka sang suami berani berbuat kasar yang selama ini tidak pernah terjadi. Melihat Halida yang terdiam, tiba-tiba Gunawan merasa menyesali perbuatannya. Ia pun juga tidak menyangka akan berbuat hal sedemikian rupa menyakiti istrinya. Dengan perasaan yang marah dan sakit hati, Halida langsung meninggalkan suaminya. Ia langsung keluar rumah mengendarai mobilnya. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi. Tak ada air mata lagi di pipinya. Percuma marah, percuma sakit hati. Bahkan ia meyakinkan dirinya jika sang suami sudah tidak cinta lagi padanya. Hah, sialan, teriak Halida frustasi. Sebetulnya ia ingin memilih jalan perceraian saja. Terlalu banyak sakit hati yang ditorehkan oleh sang suami, bahkan terlalu banyak air mata yang diteteskan kepada lelaki yang tidak menghargainya. Walaupun ia begitu marah saat mengetahui Gunawan bermain di belakang, namun lama-lama ia menjadi kebal, bahkan perselingkuhan suaminya seperti makanan setiap harinya. Ia sudah terbiasa, tapi saat ini mungkin sekarang adalah puncak kekesalannya, dan akhirnya ia menyerahkan semuanya pada Aki Ajin untuk memberikan teguran yang pas untuk lelaki yang suka dalam berselingkuh itu. Lain dengan Halida, kini Gunawan menyesali perbuatannya. Bahkan ia beberapa kali berteriak bersama dengan memukul tangannya ke dinding sebagai pelampiasan untuk dirinya yang telah berbuat kasar pada Halida. Maafkan aku Halida, lirih Gunawan sambil beberapa kali menyebut nama Halida. Beberapa kali lelaki itu terus mengacak-acak rambutnya. Akhir-akhir ini ia merasa terlalu banyak masalah. Gunawan lalu berpikir jika masalah dirinya saat ini benar-benar runyam. Bahkan sesekali Gunawan merasakan pusing dan mual-mual entah kenapa. Halida pergi tanpa tujuan, tak ada teman cerita baginya. Satu-satunya yang bisa ia datangi hanyalah kediaman Aki Ajin. Halida manggut-manggut dan segera melajukan mobilnya menuju kediaman dukun tersebut. Ia yakin Aki Ajin akan menerima dirinya karena sebelumnya dukun tersebut telah menawarkan tempat pada Halida yang terserah kapanpun mempersilahkan untuk datang. Permisi Ki,
panggil Halida harap-harap cemas, khawatir tidak dibukakan pintu. Sudah beberapa kali juga Halida membunyikan bel, namun pintu tak kunjung dibuka. Halida sedikit mengintip lewat kaca rumah Aki Ajin, namun tak bisa didapat apa yang dilihat di dalam sana. Ia menghela nafasnya dan mengembuskannya perlahan. Dari teras Aki Ajin begitu sepi, seperti rumah tak berpenghuni. Tak ada kegiatan apapun, seperti ada pembantu yang tengah bersih-bersih. Halida menatap jalanan di depan sana, lengang dan sunyi, tak ada pengendara satupun yang melintas. Entah kenapa ia merasakan hawa yang berbeda bersama dengan semilir angin yang menerpa wajahnya yang begitu lembut, sejuk dan menenangkan, tetapi firasatnya malah tidak enak. Lalu Halida memutuskan untuk kembali pulang. Cukup lama ia menunggu, namun pintu tak kunjung dibukakan. Saat hendak memasuki mobilnya, tiba-tiba saja ada seseorang nenek-nenek yang tengah memegangi sapu keluar dari samping. "Sedang apa jam segini datang kemari?" tanya perempuan tua tersebut. Lantas Halida langsung membalikkan badannya. "Mencari Aki Ajin, Mbah," jawab Halida. "Jam segini beliau tidak terima tamu," terang beliau. "Oh begitu, Mbah, saya tidak tahu karena kesini datang mendadak," ungkap Halida. "Karena sedang terdesak, Mbah," lanjut Halida. "Oh terdesak, ya sudah, masuk saja dulu," ucap wanita tersebut. Halida dibawa masuk melalui pintu samping. Saat menginjakkan kaki ke dalam rumah Aki Ajin, rasanya seperti berbeda. Rumahnya gelap, bahkan gorden masih tertutup rapat semua. "Di mana beliau, Mbah?" tanya Halida. "Ada di kamar, tunggu saya panggilkan," jawab wanita tua tersebut. Sejak Halida menunggu di ruang tamu, lampu sudah dinyalakan sehingga membuat ruangan jauh lebih terang. Tidak lama muncul Aki Ajin. Kulit beliau berwarna kemerahan, sangat jelas karena beliau memiliki kulit berwarna putih. "Ada perlu apa lagi ingin bertemu?" tanya beliau terkekeh. "Saya sedang berantem dengan suami saya, Ki," jawab Halida. "Kenapa bisa begitu?" "Saya berusaha memancing dia, Ki, hanya memancing saja, ngetes apa guna-guna tersebut berjalan dengan semestinya. Tapi yang ada dia malah tersulut emosi." Jelas Halida apa adanya. "Wajar saja dia emosi, perkataan itu sangat menyinggung dirinya," jawab Aki Ajin. "Sudah tahu tidak berfungsi lagi, kenapa malah dipancing?" lanjut beliau terkekeh. Halida menceritakan semuanya kepada Aki Ajin sampai ia terseduh-seduh menceritakannya karena sang suami yang berani melakukan kekerasan kepadanya. "Saya harus gimana, Ki? Ingin berpisah sulit, tapi saya sudah sakit hati," ungkap Halida. "Tidak usah berpisah, sekarang fokus saja pada rencanamu," jawab Aki Ajin. "Masih dikerjakan ngaduk-ngaduk comberan?" tanya Aki Ajin. "Masih, Ki, tapi waktu itu ada sosok makhluk di sana," jawab Halida. "Tenang saja, sosok tersebut tidak mengganggu, bahkan menyukai saat air kotor tersebut diaduk-aduk," jawab Aki Ajin. "Tapi Ki," ucap Halida bergidik. Aki Ajin bangkit dari duduknya dan mendekati Halida lalu berkata, "Kalau begini ngeri juga tidak?" tanya Aki Ajin sambil melingkarkan tangannya beliau ke pinggang Halida. Halida tersentak kaget, tak menyangka jika Aki Ajin berbuat sedemikian. Ia kira Aki Ajin berdiri tidak untuk mendekatinya. "Maaf, Ki, jangan macam-macam dulu," ucap Halida. "Bukannya kau menginginkannya?" tanya Aki Ajin. "Tapi tidak untuk sekarang, Ki," jawab Halida menolak dengan tulus agar Aki Ajin tidak tersinggung. "Terus kau kesini untuk apa?" "Hanya ingin cerita saja, Ki. Saya begitu pusing, suami saya marah-marah terus," terang Halida. Aki Ajin mangguk-mangguk saja. Kini beliau sudah kembali duduk di tempat semula. "Istirahatlah di kamar, tidurlah. Mungkin di sini kau akan lebih tenang," ucap Aki Ajin sembari meminta Halida agar ikut dengan beliau menuju salah satu kamar. Halida pun menurut saja. Ia yakin di sini pasti aman,
dan lebih tenang. Karena yang pernah Halida dengar, di kediaman Aki Ajin biasanya juga digunakan oleh orang-orang yang sedang depresi, karena Aki Ajin bisa mengobatinya, yang katanya beliau memiliki 1001 obat untuk pelanggannya. Lalu Halida memasuki kamar berukuran besar tersebut, sangat luas dan nyaman, bahkan aroma wangi lembut membuat Halida terbawa suasana, matanya menjadi ngantuk. Sejenak ia melupakan masalah besar dengan suaminya. Ia terlalu nyaman dan ketiduran cukup lama. Setelah bertengkar dan melakukan kekerasan kepada Halida, Gunawan merutuki kesalahan dirinya terus-menerus. Hidupnya benar-benar kacau dan berantakan. Beberapa kali Gunawan menghubungi istrinya, namun panggilan tersebut tak kunjung diangkat dan membuat Gunawan semakin kesal. Ia bertanya-tanya kemana perginya Halida. Tidak biasanya sang istri pergi meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Semarah-marah apapun Halida, dia masih istri penurut dan tidak pernah menentang Gunawan. Kali ini pertama bagi wanita itu meninggalkan suaminya. Biasanya ia hanya masuk ke dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya. Gunawan kini memilih menenangkan dirinya terlebih dahulu, dan ia tahu jika Halida kini perlu seorang diri, baru ia akan mencari sang istri. Sekarang di kediaman Aki Ajin, Halida sedang tertidur pulas, bahkan seperti orang pingsan. Bahkan dirinya tidak sadar jika Aki Ajin beberapa kali memasuki kamar yang Halida tempati. Tak diketahui Halida jika dirinya sedang dibelai-belai Aki Ajin. Sungguh cantik, bisik Aki Ajin sembari membetulkan rambut Halida yang menutupi wajah putihnya. Di saat Halida terlelap, Aki Ajin mengambil kesempatan. Beliau membuatkan air ramuan untuk Halida, bukan diminum, namun dipercikan kepada Halida. Saat air mengenai wajah dan tubuhnya, Halida sama sekali tidak merasakannya. Ia hanya tertidur, tidur yang sangat pulas dan tenang. Gunawan yang berada di rumah terus mencoba menghubungi nomor Halida, tapi nihil, sejak tadi tidak kunjung diangkat. Gunawan yang juga meminta bantuan pada Inah untuk menghubungi sang istri, namun tetap saja sama tidak diangkat. Kira-kira Halida kemana ya Nah? Tanya Gunawan. Tidak tahu Mas Gunawan, namun bisa jadi Halida ke rumah temannya, ujar Inah. Gunawan mengingat-ingat teman Halida yang lain. Satu-satunya Halida tidak punya teman selain hanya tetangga tempat tinggal mereka. Adah, membingungkan saja, ucap Gunawan, bertambah pula pikiran saat ini. Lalu Gunawan menemui Ayu ke rumahnya. Entah kenapa, Gunawan berpikir jika Halida ke kediaman Ayu. Tapi saat tiba di halaman rumah Ayu, mobil Halida tidak ada terparkir di sana. Setelah memastikannya, Gunawan memilih pulang. Ia saat ini tidak mau bertemu dengan Ayu terlebih dahulu. Ia masih malu dan sekarang Ayu sudah meminta putus darinya. Beberapa kali Gunawan berteriak memaki dirinya karena sudah berani menampar Halida. Gunawan kembali pulang ke rumah. Ia pasrah menunggu Halida di rumah. Bahkan hari ini dirinya meliburkan diri untuk bekerja. Astaga, jam berapa ini? Kata Halida terlonjak kaget karena ia terlalu nyaman tertidur setelah berdebat dengan sang suami. Lekas Halida bangkit dan keluar dari kamar. Ia segera menemui Aki Ajin untuk meminta izin untuk pulang. Saat tiba di ruang tamu, terlihat Aki Ajin sedang duduk di sana dan Halida mendekati beliau. Maaf Ki, saya ketiduran lama, ucap Halida. Tidak apa-apa, kamu seperti sangat kecapean juga ya. Iya Ki, akhir-akhir ini pemesanan kue selalu rame. Mungkin gara-gara minyak yang diberikan sampean. Terang Halida lupa menceritakan tentang efek minyak penglaris tersebut. Lalu hari ini gak sibuk? Hari ini kebetulan sengaja libur Ki, jawab Halida. Syukurlah kalau semakin laris, ucap Aki Ajin. Oh iya Ki, guna-guna tersebut bekerja demikian saja ya Ki? Maksudnya tidak ada efek lain kan? Tanya Halida. Iya, memang begitu saja, jawab Aki Ajin. Tapi Ki, efeknya malah bikin dia marah-marah, terang Halida. Wajar marah, dia frustasi karena itunya tidak dapat bangun, kekeh Aki Ajin.
Dengan kamu mengaduk-ngaduk air comberan tersebut, gunanya untuk melemahkan fungsinya. Lanjut Aki Ajin. Halida kini mengerti, ternyata ia tak sia-sia mengaduk comberan tersebut. Ki, saya mau minta sesuatu bisa? Karena suami saya sudah benar-benar keterlaluan, ujar Halida. Silahkan saja, jawab Aki Ajin. Saya mau suami saya tunduk dan patuh, ungkap Halida. Aki Ajin tersenyum tipis lalu berkata, mudah saja kalau begitu, jawab beliau. Aki Ajin menjelaskan panjang lebar tentang pelet yang diinginkan oleh Halida agar Gunawan tunduk dan menurut padanya. Ia sudah muak dengan Gunawan yang sedikit-dikit marah. Ada tambah lagi? Tanya Aki Ajin. Halida menggelengkan kepalanya. Sepertinya sudah cukup, Ki, jawab Halida. Baiklah, jawabnya singkat Aki Ajin sembari memperhatikan Halida. Berapa yang harus saya bayar, Ki? Tidak usah, saya di sini hanya niat membantu, jawab Aki Ajin menolak uang yang Halida sodorkan. Bukankah harus ada maharnya, Ki? Tapi khusus buat kamu saya tidak meminta mahar. Saya ikhlas dan senang membantu kamu, terang Aki Ajin terkekeh. Halida beberapa kali mengucapkan rasa terima kasih kepada Aki Ajin. Bahkan dirinya mencium tangan lelaki itu dengan refleks saking bahagianya. Oh, maaf Ki, ujar Halida merasa tak enak hati. Tidak apa-apa, jawab Aki Ajin terkekeh kecil. Saat Halida hendak pulang, tiba-tiba Aki Ajin kembali mengingatkan Halida. Jangan lupa teteskan sedikit saja, ujar Aki Ajin tersenyum sembari mengantarkan Halida. Halida menganggukkan kepalanya, tanda ia ingat dengan perintah dukun tersebut. Di perjalanan pulang, Halida cukup lega. Hati dan pikirannya pun begitu nyaman dan plong. Terasa beban berat yang ia rasakan sebelumnya sirna begitu saja. Pilihan yang tepat ia mendatangi Aki Ajin dalam pikiran yang runyam. Halida akui memang dukun tersebut memang ahli dan bisa buat apa saja. Buktinya, setelah ia diberikan minuman khusus yang sudah dibacakan sesuatu, tiba-tiba saja ia merasakan ngantuk dan setelah bangun rasa pusing langsung sirna. 2 hari setelah pertengkaran dengan sang suami, Halida masih mendiamkan Gunawan. Walaupun sudah beberapa kali Gunawan membujuk dan meminta maaf bahkan berlutut pada sang istri, namun Halida masih diam saja, bahkan ia terlihat cuek saja. Masih marah? Tolonglah maafkan Mas, ujar Gunawan memohon sambil menangkupkan tangannya. 2 hari terakhir ini Gunawan benar-benar kacau. Pekerjaan berantakan, di rumah ia didiamkan. Bahkan di saat dirinya sedang dilanda pusing, biasanya ia akan mencari kesenangan di luar. Tapi kali ini sudah tidak bisa lagi. Jika ia pusing maka ia selalu bermain-main dengan para wanita. Tapi kali ini masalahnya beda. Bahkan saat ini dirinya benar-benar sudah begitu pusing. Maafkan Mas Halida, maaf. Mas kemarin sudah melakukan kekerasan kepadamu. Sumpah itu hanyalah refleks saja, ucap Gunawan sembari memegangi tangan Halida, dan Halida pun tidak menolak atas perlakuan tersebut. Halida mengembuskan nafasnya, ia bingung harus bagaimana. Tapi untuk kesekian kalinya, ia kembali luluh dan memaafkan Gunawan. Iya Mas, aku sudah maafin kok, kata Halida. Tidak tega juga rasanya hatinya setiap hari harus mendiamkan sang suami. Apalagi Gunawan terus memohon untuk tidak meninggalkannya di saat seperti sekarang, yang bisa dikatakan tidak berguna menjadi suami, yang tidak dapat memberikan nafkah batin untuk sang istri. Halida sudah biasa tidak diberikan nafkah yang satu itu, karena Gunawan lebih senang menyenangkan yang haram di luar sana. Sejak saat itu Gunawan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi, bahkan ia juga berjanji bakal setia pada Halida. Hari terus berganti, apa yang dijanjikan Gunawan benar-benar ia tepati. Tak pernah lagi bersama wanita-wanita malam ataupun berhubungan dengan seseorang yang menandakan Gunawan berselingkuh. Bahkan Gunawan terlihat jauh lebih romantis, sering memberikan makanan kesukaan setelah pulang kerja, atau hanya jalan-jalan sore bersama.
Usaha Halida pun kini kian ramai. Betapa bahagianya dirinya saat ini. Sesekali Halida tersenyum seorang diri. Bahkan ia sering bergumam mengucapkan rasa terima kasih pada dukun hebat yang telah membantunya dalam segala hal. "Mas, punya kamu benar-benar belum bisa bangun?" tanya Halida. "Iya, Mas sangat takut," jawab Gunawan. "Tidak apa-apa Mas, aku menerima kamu apa adanya," ucap Halida. "Maafkan Mas, mungkin ini adalah sebuah teguran juga buat Mas," jawab Gunawan tertunduk malu. Sungguh sangat malu sebenarnya. Gunawan beruntung Halida bisa memahami atas dirinya yang sudah tidak bisa memberikan lagi. "Mas, mungkin malam ini pulang terlambat karena hari ini hari Senin, mungkin akan ada banyak pekerjaan," ujar Gunawan. "Iya Mas, tidak apa-apa," jawab Halida sembari menyerahkan kopi kepada Gunawan. Setelah Gunawan meneguk kopi tersebut sampai habis, ia langsung berangkat. Tak lupa ia berlaku manis pada Halida. Bahkan setiap kepergian sang suami, Halida selalu membisikkan sesuatu di telinga Gunawan. Kata-kata yang mampu membuat Gunawan langsung mengiyakannya dan menganggukkan kepalanya. Hari itu, pesanan kue Halida lumayan banyak. Diam-diam ia selalu mengoleskan sesuatu pada kue yang sudah jadi, tanpa diketahui oleh orang-orang yang turut membantunya. "Suami Mbak Lida saya perhatiin terlihat pucat. Apa Mas Gunawan sakit?" tanya salah satu tetangga Halida. "Tidak, Mas Gunawan baik-baik saja, dia sehat kok," jawab Halida. "Tapi saya lihat kayak orang sakit Mbak," ujar yang lain ikut menimbrung. Halida yang mendengarkannya hanya menanggapinya dengan gelak tawa. Tanpa Gunawan ketahui, Halida juga sering pergi ke kediaman Aki Ajin. Namun ia datang hanya sebentar, sekedar memberikan ucapan atas semua yang sudah Aki Ajin berikan. Termasuk malam ini ia akan pergi ke sana, hanya sebentar lalu setelahnya langsung pulang. Tidak banyak bicara ataupun mengobrol panjang lebar, karena waktu yang begitu mepet, khawatir Gunawan pulang lebih cepat. "Baik Ki, terima kasih atas semuanya ya, saya pamit pulang," ucap Halida. "Iya, saya juga berterima kasih. Jangan lupa teruskan semuanya ya," ucap Aki Ajin. "Apa selamanya Mas Gunawan bisa begini? Maksudnya ia bisa tunduk sama saya?" tanya Halida urung untuk pergi. "Bisa, asal selalu dikerjakan dan selalu kasih ia minum yang sudah dicampurkan oleh air hitam tersebut," terang Aki Ajin. "Baik Ki, akan selalu saya kerjakan," ucap Halida berlalu pergi. Setelah Gunawan pulang, Halida selalu menyambut sang suami dengan secangkir teh ataupun kopi. Setelah minuman itu tandas, maka Halida akan memeluk Gunawan sembari membisikkan sebuah kata di telinga Gunawan. "Tunduklah dan patuhlah padaku Mas." Begitulah terus-menerus yang Halida bisikan setelah memberikan minuman khusus untuk sang suami. Makin hari usaha pun makin ramai. Gunawan tak pernah berselingkuh lagi, bahkan sangat patuh pada dirinya. Terkadang Gunawan duduk sambil merokok, namun tatapan matanya terlihat kosong, padahal ia sedang bersantai tapi tanpa ekspresi apapun. Tak masalah bagi Halida jika kepuasan batin itu tidak ia dapatkan dari Gunawan, karena selama ini ia cukup terpuaskan oleh seseorang yang sering dimintai bantuan. Persis saat ini, 1 tahun ia melakukan hal menyimpang tersebut. Halida pulang dari kediaman dukun tersebut dengan tergesa-gesa. Setelah melayani sampai lemas, ia pulang ke rumah membawa nampan sesajen yang diberikan oleh Aki Ajin yang terdiri dari berbagai isian di atasnya. Untuk saat ini, Halida tak berniat untuk menyudahinya. Ia begitu nyaman dan menikmati nikmat sesaat ini. Setelah meletakkan nampan tersebut ke air comberan, ia langsung mengaduk-aduknya. Belum selesai ia mengaduk-aduknya, sudah ada sosok tersebut yang ikut mengaduk bahkan terjun di antara kotoran air comberan tersebut. Bukan hal pertama, namun Halida tetap saja terkejut dan takut, karena kini ia berharap dengan sosok makhluk yang menjaga barang-barang yang ia tanam di air hitam tersebut.
Walaupun semuanya sudah berjalan dengan semestinya yang ia mau, namun untuk mengambil kembali barang-barang yang ia tanam belum saatnya. Ia pikir biarkan saja dulu. Teringat ia pernah bertanya pada Aki Ajin tentang membongkar kembali barang tersebut. Dari penuturan Aki Ajin tak perlu risau. Selagi Aki Ajin masih ada, maka barang-barang yang ditanam akan aman di bawah pengaruh ilmu hitam beliau. Halida tak pernah takut dan kepikiran. Semuanya sudah ia rencanakan dengan matang. Ditambah usahanya bertambah maju dan suaminya juga hebat dalam mencintai dirinya. Mas, kamu sudah lama tidak memberiku nafkah batin. Punya kamu benar-benar tidak berfungsi lagi, ungkap Halida malam itu ketika sedang menikmati makan malam. Maafkan Mas, terus kamu mau gimana? Tanya Gunawan tertunduk lesu. Halida terdiam, ia bingung juga. Ternyata yang ia dapatkan memang mau begini, menyiksa Gunawan, tapi dirinya juga ikut tersiksa. Bukan begini juga yang ia inginkan. Ia harus melayani dukun cabul itu sesuai waktu yang ditentukan oleh pria tua itu. Padahal Halida sudah menegosiasi membayar dengan uang, tapi Aki Ajin menolaknya, bahkan sedikit mengancam hal yang tidak-tidak. Halida pasrah saja dan mengikuti alurnya. Kadang ia juga menikmati kenikmatan yang saat ini berada di depan mata. Sayang, Mas benar-benar menyesal dan menyadari jika Mas terima saat ini adalah teguran buat Mas. Tolong jangan tinggalkan Mas ya, ujar Gunawan terus mengiba. Iya, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu kok Mas, jawab Halida tersenyum terpaksa. Sudah hambar rumah tangga mereka, namun jika ia memilih berpisah maka Halida akan merasa kalah. Sedangkan ia melakukan hal demikian untuk mempertahankan rumah tangganya dalam kehancuran. Siang itu di antara kesibukan Halida bersama dengan teman dan tetangga yang turut membantu membuat kue, Gunawan datang ke rumah secara mendadak. Gunawan datang sebentar karena ada yang ingin diambil sekaligus pamit pada Halida untuk pergi keluar kota sampai besok hari. Halida mengiyakannya, bahkan ia terlihat begitu senang karena ia pun banyak waktu untuk pergi ke kediaman Aki Ajin. Ada hal yang ingin dibicarakan dengan serius. Hati-hati ya Mas, cepat kembali, ujar Halida mengantarkan sang suami ke depan rumah. Iya sayang, jawab Gunawan tak lupa memberikan kecupan di kening sang istri. Seperginya Gunawan, ia langsung melanjutkan pekerjaannya hingga tak terasa waktu terus berputar. Ki, saya ingin melepaskan benda-benda yang saya tanam itu. Saya tidak tega melihat suami saya, Ki. Bahkan saya rasa sudah cukup jika Mas Gunawan untuk menyesalinya. Terang Halida duduk berhadapan dengan Aki Ajin. Secepat itu? Tanya Aki Ajin. Halida terdiam. Ia bangun entah dari mana rasa kasihan dan terlalu tega jika dirinya memperbuat suaminya sendiri. Bisa saja kau ambil kembali barang-barang tersebut, lalu setelahnya langsung kau bakar, jawab Aki Ajin. Itu saja Ki, tanya Halida, karena ia pikir cukup mudah untuk mengambil benda-benda tersebut dan langsung membakarnya, lalu sudah terlepas dari semuanya. Aki Ajin menganggukkan kepalanya. Baik Ki, saya rasa sudah cukup untuk mengakhiri semuanya, ucap Halida begitu mantap. Dengan niatnya, malam itu juga Halida langsung menuju belakang rumahnya. Kali ini datang untuk mengambil kembali benda yang ia tanam itu. Halida kembali mengaduk-aduk comberan hitam tersebut. Bau menyengat begitu menusuk. Ia harap ia cepat menemukan celana dalam sang suami, lalu membakarnya. Halida berjongkok sambil memegangi sebilah kayu. Baru beberapa saat ia melakukan hal tersebut, tanpa Halida tahu ada sosok yang tengah memperhatikan dirinya. Perempuan itu tak lain adalah tetangga samping rumahnya yang entah kenapa bisa mempergoki dirinya. Lida, kamu ngapain mengaduk-aduk comberan? Ujar beliau yang mampu membuat Halida terlonjak kaget. Bu Nari, bikin saya kaget saja. Ini saya lagi cari benda yang gak sengaja terbuang Bu, jawab Halida gelagapan. Bingung dirinya harus membuat alasan apa.
Kenapa nggak nyarinya siang aja, Lida? Ujar Bu Nari berlalu pergi dan masuk ke dalam rumah beliau. Tak terlihatnya Bu Nari cukup membuat Halida lega. Beruntung perempuan parubaya itu tak banyak tanya, sedangkan ia tak terlalu pandai dalam berdusta. Halida kembali memperhatikan sekitar. Sekiranya aman, ia kembali melanjutkan kegiatannya. Tanpa Halida sadari, di balik celah dinding Bu Nari masih memperhatikan Halida yang masih mengaduk-aduk comberan. Bahkan terlihat Halida begitu kesal karena benda yang ia cari tak kunjung ditemukan. Halida cukup lelah, ia memilih berhenti dan akan mencarinya besok malam lagi karena masih ada malam-malam selanjutnya. Bu Nari yang suka ngumpul dan bergosip sibuk kesana kemari membawa berita yang hangat. Baru saja beliau lihat tadi malam. Pokoknya sangat mencurigakan, Bu, tutur Bu Nari. Jujur ya, saya juga pernah lihat Lida malam-malam jongkok di belakang rumahnya. Tapi saya cuma lihat sekilas, ungkap yang lain. Tanpa Halida ketahui, ia kini menjadi bahan perbincangan orang-orang di luar sana. Halida semakin bersemangat untuk menyudahi semuanya. Ia ingin rumah tangga yang normal. Jika Gunawan sudah tak ingin bersama dengan dirinya, maka ia akan berusaha mengikhlaskannya. Ia sadar sudah terlalu jauh dan jahat pada orang-orang dan pada suaminya, hanya gegara rasa sakit hatinya. Jika Halida menyudahi semuanya, maka Aki Ajin akan mendapatkan kerugian, yaitu beliau tak bisa lagi menikmati setiap lekuk tubuh Halida. Maka setiap kali Halida mencoba mencari benda tersebut, maka Aki Ajin terus-menerus juga dalam menggagalkan semuanya. Dari mulai gangguan makhluk yang kian banyak berdatangan, seperti melarang keras Halida untuk mendapatkan kembali bebas tersebut. Bahkan ada 3 makhluk yang seperti disengaja untuk diperintah menjaganya. Belum apa-apa Halida sudah dibuat takut dan syok karena dari tatapan dan wajah makhluk itu seperti marah kepada Halida. Bahkan sampai kapanpun Halida tak dapat mengambil kembali benda tersebut. Ia pun juga tak bisa lepas dari Aki Ajin. Sedangkan Gunawan semakin terpuruk karena dirinya sudah pula berobat agar bisa kembali normal. Di kediaman Aki Ajin, kini Halida terbaring setelah mencurahkan semuanya, bahwa dirinya selalu gagal dalam mencari benda tersebut. Ia tidak tahu jika dirinya sedang bercerita pada dalangnya. Minum dan tenangkan pikiranmu, ucap Aki Ajin menyodorkan secangkir minuman. Setelah meminum sampai habis, seperti biasa, Halida akan begitu nyaman dan mengantuk tiba-tiba menyerang. Tak tahu apa lagi, kini Halida semakin tak bisa lepas dari dukun tersebut. Bahkan dirinya tak merasa jika kini seluruh pakaiannya sudah terlepas. Bahkan Aki Ajin sudah berada di atas Halida. Sebelum memulai ritual tersebut, Aki Ajin membisikkan sesuatu di telinga Halida sambil menjelajahi wajah Halida. Aki Ajin tersenyum lalu berkata, "Kau tidak akan pernah bisa lepas dariku, kecuali kematianku." Selesai. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.